Selamat pagi, kembali berjumpa dengan channel Perjalanan Semesta di Sapaan Inspirasi Pagi. Hari ini kita sampai pada Selasa Pon 14 September 2021. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di seluruh kehidupan kita, menjadikan kita semakin bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Mari sebelum kita merefleksikan sabda Tuhan, kita mensyukurinya melalui doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami, memperbaharui kami, menjagai kami sepanjang istirahat kami, memulihkan kami sepanjang tidur kami, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan kesegaran, harapan, sukacita yang baru, serta tanggung jawab yang baru. Sebelum kami melanjutkan aktivitas anugerah Tuhan hari ini, kami hendak merefleksikan sabda Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nats Alkitab yang akan menjadi dasar untuk refleksi di pagi ini terambil dari bacaan Alkitab harian, salah satu daftar bacaan Alkitab harian, yaitu Amsal 25 ayatnya yang ke-16. Demikian: kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang menghayati sabda Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tentang keserakahan, itulah judul refleksi Sapaan Inspirasi Pagi saat ini. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, seringkali cara hidup kita itu lebih serakah dibandingkan dengan binatang paling buas sekalipun. Singa itu hanya akan makan sampai ia kenyang, meskipun ada makanan yang melimpah, tidak pernah singa itu kemudian menyimpan. Setelah kenyang, ketersediaan makanan akan ditinggalkan dan akan dibagikan atau dipersilahkan siapapun untuk mengambilnya. Pun demikian dengan binatang buas yang lain, buaya, ular, dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda dengan manusia. Jadi bagi saudara-saudara yang masih merasa manusia, kalau tersinggung nanti bisa menulis di kolom komentar. Loh, di mana bedanya? Manusia justru menjadikan makhluk yang lebih buas, lebih serakah dibandingkan dengan hewan atau ciptaan yang mengerti sebagai yang terbuas. Karena apa? Manusia tidak hanya cukup makan satu proses kenyang, sekali kenyang. Karena manusia akan mencoba untuk menumpuk, menyimpan, dan ya menempatkan di tempat yang lain. Dan kenapa terjadi? Karena kekhawatiran. Karena khawatir, takut besok tidak makan, maka lebih baik sekarang saya makan secukupnya. Meskipun ada sesama yang kelaparan, yang tidak cukup, ya bodoh amat. Yang penting aku bisa save, aman, besok aku bisa makan. Itu dalam skala kecil. Dalam skala yang lebih luas, orang hanya memikirkan diri sendiri, bodoh amat orang lain, salah sendiri gak kerja, dan lain sebagainya. Lalu karena cara berpikir seperti ini, terjadilah ketimpangan yang sangat radikal
ada orang yang sangat berkelimpahan, ada orang yang sangat berkekurangan. Nah, nasihat dari penulis Amsal yang sekali lagi dalam tradisi gereja diyakini Raja Salomo menjadi tamparan buat kita. Saya akan bacakan sekali lagi. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Nasihat ini berangkat dari tradisi atau pengalaman keseharian bahwa di Timur Tengah pada zaman itu banyak sekali madu-madu yang ada di padang atau di daerah-daerah tandus. Dan memang madu menjadi sebuah atau menjadi satu makanan selain makanan yang lain, selain hewan-hewan yang lain yang dihalalkan. Nah, pada waktu itu memang ketika orang mendapat madu, mereka senang luar biasa. Saking senangnya, seringkali mereka lupa bahwa ada dosis tertentu yang harus disadari. Karena saking senangnya, saking bahagianya, dan ada yang dimakan, maka mereka makan sepuasnya, sekenyangnya. Nah, sering mereka muntah sehingga terjadi kesia-siaan. Karena makanannya sudah masuk ke lambung, pasti akan bercampur dengan asam lambung dan tidak akan berguna untuk dimakan kembali, sehingga sia-sia meskipun sudah mendapatkan madu, dimakan dengan puas, sangat kenyang, kemudian dimuntahkan. Nah, nasihat ini saya pikir abadi, bukan hanya dulu zaman Raja Salomo, sekarang pun juga. Intinya hanya sama, hati-hati dengan keserakahan. Jadi tanpa kita sadari, kita selalu membangun menara keserakahan dengan segala macam argumen. Ini kan saya bekerja dengan tekun, iya. Ini kan saya untuk anak cucu, iya. Ini kan saya, dan lain sebagainya. 1001 alasan akan dilontarkan untuk mereka yang mempertahankan sebuah pendapat. Sama ketika orang yang sedang tidak dalam keberuntungan. Saya sudah bekerja, saya sudah berusaha, saya sudah berjuang, tapi saya masih lapar karena memang keadaan. Nah, pada titik inilah sebenarnya tuntutan untuk saling berbagi, saling menopang, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, hati-hati dengan kehidupan ini. Jangan sampai kemudian kita memuntahkan atau apa yang kita terima, yang kita miliki menjadi sia-sia. Tabungan, kendaraan, rumah, aset-aset yang lain hanya sebatas kebanggaan, karena tidak mungkin kita bawa untuk menghadap Tuhan. Maka mari kita berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Hati-hati dengan keserakahan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tetesan embun sabda Tuhan pagi ini sungguh menolong kami untuk menyadari bahwa terkadang kami jauh lebih serakah, lebih buas daripada hewan binatang yang sangat dan paling buas sekalipun. Atas nama kekhawatiran, atas nama pekerjaan, kami seringkali membangun menara keserakahan, dan kami bangga dengan keserakahan kami. Ampuni kami Tuhan. Kini kami tidak melanjutkan kehidupan, aktivitas panjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan inspirasi pagi saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, komen, atau tinggalkan jejak yang membangun atau jejak yang terserah, itu hak saudara-saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.